Venezuela, ya. Gue bukan pakar geopolitik, gue nggak mau komen di sana panjang lebar, gue nggak ngerti. Gue cuman mau share fakta yang di share sama orang ini ya, fakta-fakta nih, gitu. Yang itu nunjukin kalau emang masa depan Bitcoin itu bagus. Kita lihat. Jadi dia bilang bahwa kalau lu pikir Venezuela itu adalah cuman tentang minyak, ya, minyak bumi, lu salah besar. Gitu. Kenapa? Karena kalau memang tentang minyak bumi gitu, kenapa dilakuinnya sekarang? Gitu. Apa yang khas dari sekarang? Ya, yang dulu itu belum ada. Nah, ternyata kan yang fakta dia itu Venezuela selain kaya dengan minyak, itu kaya juga dengan rare earths atau mineral-mineral yang susah didapetin, langka, tapi dibutuhin buat bikin elektronik, bikin device, bikin mobil listrik, bikin banyak hal-hal yang high tech gitu. Nah, Cina ini udah kerjasama erat banget sama Venezuela gitu. Dan baru-baru ini, nah ini menjelaskan kenapa baru-baru ini ya gitu. Baru-baru ini Cina memang melarang ya ngontrol si mineral itu, rare earth itu. Bahkan yang terbaru silver, perak gitu. Refinery, gue nggak tahu bahasa Indonesia apa tuh ya. Jadi pemurnian dari silver itu yang kontrol Cina. Dan kalau mau ada silver yang keluar itu harus di-approve dulu sama pemerintah Cina. Itu perubahan baru. Dan silver itu penting banget buat mobil listrik dan lain-lain. So, kalau pemerintah Amerika pengen tetap bisa bikin senjata-senjata, yang mana kan sekarang high-tech banget tuh senjata. Drone, Cina tuh bikin robot kayak anjing tuh yang keren banget, yang bawa senjata. Dan kalau lo nggak mau militer lo kalah, ya lo harus punya rare earth ini gitu. Cina kunci, Venezuela didapetin sama Amerika gitu. Nah, hubungannya apa ke Bitcoin? Hubungannya kayak gini. Ketika kondisi politik global itu memanas, ya kita lihat kan emas naik. Jadi makin panas dunia, ya, makin gede, makin besar kebutuhan aset-aset yang gak dipengaruhi sama negara, sama manusia. Aset-aset yang agnostik lah sama umat manusia gitu. Nah, Bitcoin itu termasuk tuh aset-aset yang nggak bisa dimatiin sama manusia. Nah, ini kan yang kalau lu belum paham Bitcoin lu bingung gitu kan. Lah ini kan cuman software gitu. Lu nggak ngerti kan jeroannya. Kenapa gue bilang Bitcoin itu agnostik sama manusia, nggak dikontrol sama manusia. Beda juga sama koin-koin lain gitu. Nah, di antara semua aset-aset yang nggak dikontrol sama manusia, cuman Bitcoin yang bisa ditransfer secara langsung, bukan proksinya, bukan paper Bitcoin gitu kan, surat utang Bitcoin atau apa, enggak, Bitcoinnya langsung yang ditransfer. Emas nggak bisa, perak nggak bisa, palladium, titanium gitu, semuanya nggak bisa, minyak nggak bisa gitu. Sebelumnya buat transfer kayak gitu makanya apa? Uang kan, dolar kan. Nah, tapi makin panas begini, mungkin dolarnya makin goyang. Uang negara lain juga makin goyang. Ada isu tuh baru-baru ini, BRICS bakal bikin unit namanya. Jadi, gua nggak tahu nih ya bener apa enggak. Nah, ini mungkin agak faktanya perlu diverifikasi gitu. Tapi ada uang yang 60% di backing sama emas, 40% di backing sama uang-uang anggotanya BRICS gitu, supaya lebih stabil. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa percaya BRICS nyimpan emas ya yang nge-backing si uang itu gitu? Ujung-ujungnya harus percaya kan, kita nggak bisa benar-benar 100% percaya, nggak bisa mengaudit gudang emasnya negara-negara BRICS gitu, dan mengaudit jumlah si unit itu sendiri gitu. Nah, itu semua nggak masalah buat Bitcoin jumlahnya bisa diaudit gitu, emang Bitcoinnya langsung yang ditransferin gitu, jumlah totalnya bisa diaudit gitu, emang barang aslinya yang ditransfer gitu. So, moral of the story, Bitcoin makin dibutuhin. Uang yang ada hubungan sama manusia. Kita mau perang dunia ketiga, keempat, kelima, Bitcoin nggak peduli, gitu, jumlahnya sama. Bitcoin sendiri secara teknologi nggak bakal mati selama masih ada komputer yang ngejalanin software Bitcoin. Lu coba lu pikirin. So, ya, ini yang harus lu pelajarin. Kalau lu tutup mata, lu nggak peduli, ya lu ketinggalan. Bitcoin terbatas, ini balapan. Siapa yang bisa dapetin dan nyimpan paling banyak, dia yang ntar punya uang banyak di masa depan.